Saudara-saudari yang terkasih, kalau ada pertanyaan, apakah Anda bersandar kepada Tuhan? Ini lektor yang di depan sudah. Prodiakon yang di depan, lektor sudah. Tapi jika misalnya begini, hari ini rumah Anda terbakar. Anda punya toko, uangnya disimpan di brankas itu, tidak ada sepotong uang pun yang tertinggal. Anda tinggal di lantai 2, lantai 2-nya terlalap api semuanya. Yang tertinggal hanya baju di badan dan tangisan. Apakah kini Anda bisa bersandar kepada Tuhan? Tidak, ada yang langsung jawab begitu. Ada kisah. Salah seorang dari teman-teman kami, staf pastoral mahasiswa, beberapa waktu yang lalu di Nangapinoh, pasar Nangapinoh terbakar. 16 pintu terbakar. Salah satu dari rumah itu adalah milik keluarga dari staf pastoral mahasiswa. Ini anak-anak yang ini tidak ada bentuknya, ini staf pastoral mahasiswa ini. Ini ada kawan mereka. Ini Bang Ken juga kenal dia. Jam 3 pagi, saya pada waktu itu lupa untuk silentkan HP ini. Lalu kemudian saya angkat. Nangis. Ayo doa sama-sama. Ditunjukkan rumahnya sudah rata jam 3 pagi. Padahal setengah 8 malam sebelumnya kami kontak karena dia akan pergi tahbisan diakon frater di Sintak. Maka dia packing dengan adiknya. Kami packing. Wah, mau mengunjungi frater ya. Kok tahu? Iya, karena besok kan ada tahbisan diakon. Dia nangis, adiknya kehilangan berkas, adiknya sudah diterima di Untan. Dari Sintang sebetulnya mereka akan langsung ke Pontianak untuk registrasi. Ijazahnya tidak bisa diselamatkan, sepotong pun. Si anak ini baru saja lulus dari Untan, transkrip dan ijazahnya semuanya ludes. Lalu kemudian saya berusaha paginya untuk kontak beberapa orang, kumpulkan semuanya. Galang donasi sedikit. Tapi yang menarik bukan donasinya, bukan jumlah donasinya, tetapi reaksi ibunya ketika kami mengirimkan uang ke sana. Ibunya menangis. Kenapa, Romo? Keluarga kami saja tidak sebegini peduli. Tapi bolehkah kami melakukan sesuatu, Romo? Apa, Bu? Enggak, ini boleh atau tidak? Saya tanya, apa dulu? Ini kan berasnya 80 kilo. Kami makan pun berlebih. Bolehkah kami bagi dengan tetangga kami? Saya langsung merinding. Bayangkan, Anda sudah tidak punya apapun. Tetapi Anda ini ada orang yang masih mengingat tetangganya yang juga tidak memiliki apa-apa. Bahkan maaf, dia bercerita, kami pun celana dalam tidak punya, Romo.
harus beli baru. Nah, bagaimana kita berhadapan dengan kitab suci hari ini? Mengajak kita untuk bersandar kepada Kristus yang mencintai kita. Tadi bacaan pertama mengajak kita untuk lihat, Raja kita sudah datang dan dia sudah datang. Bukalah mata hatimu, bukalah seluruh kesadaranmu. Kristus sudah datang dalam bentuknya yang paling sederhana, paling rendah. Maka yang diperlukan, tadi bacaan kedua, yang diperlukan adalah mata batin. Sudah komuni? Sudah komuni? Berapa kali kita komuni, dan setiap kali komuni itu kita sungguh-sungguh merasakan bersandar kepada Sang Penyelamat itu. Amin yang kita ucapkan bukan hanya di mulut. Amin yang kita ucapkan menjadi roh, jawaban roh kita untuk cinta Tuhan yang sudah diberikan pada kita. Maka Paulus tadi sangat tegas. Jangan hidup menurut daging. Kalau kita berpusat hidup kita pada daging, pada persoalan, pada tantangan kehidupan, pada tugas-tugas yang begitu berat, pada listrik mati 6 jam, tidak bisa ngecas, banjir bandang di Serdam ini, kita berpusat pada MBG, kita berpusat pada koperasi desa, kita berpusat pada apapun yang dunia kemudian mengecewakan. Tetapi tanggapan kita diminta oleh Paulus untuk menanggapinya dalam roh yang melihat cinta Tuhan hadir di depan mata kita. Maka bacaan Injil tadi mengajak kita untuk memiliki hati seperti anak kecil, lemah, lembut, rendah hati. Belajar rendah hati itulah yang kita kerjakan di tempat ini. Memikirkan Tuhan itu perlu kerendahan hati. Memikirkan hutang itu gampang. Memikirkan lagu berikutnya itu gampang. Tetapi datang bukan karena bertugas, tetapi karena cinta Tuhan. Tidak mengejar hasil, tetapi melangkah di dalam Tuhan. Nah, itulah yang kami kerjakan di pastoral mahasiswa juga. Mereka mengerjakan banyak proyek kolaboratif dengan banyak orang, termasuk kami berterima kasih juga pada Pastor Yanto yang hari ini mengizinkan kami memperkenalkan pastoral mahasiswa Keuskupan Agung Pontianak. Modelnya ya seperti itu, anak-anaknya dari kampung semua, ada yang kurus sekali, ada yang makannya banyak sekali, macam-macam. Kita diundang juga untuk peduli satu sama lain, bersatu dalam roh yang sama. Gereja ini juga macam-macam, ada yang rambutnya rontok kayak saya, ada yang semampai, semeter tak sampai, ada yang diabetes kayak saya juga, ada yang kolesterol tinggi kayak saya juga, ada yang tidak punya dompet, dompetnya bolong terus kayak saya juga. Tapi kita diundang untuk peduli satu sama lain. Menjadi pewarta damai dimanapun kita berada. Itulah tugas lektor. Itulah tugas pemazmur. Itulah tugas seekor pastor seperti saya. Juga panggilan suster, bruder, kita semua. Hari ini kita menjadi, bagi saya, paling tidak yang perlu kita kerjakan dua. Satu, persembahkanlah seluruh hidup kita semua di dalam Tuhan. Mau apapun,
Anak-anak yang setiap hari ini bukannya semakin tenang, tapi semakin gitu ya. Apalagi kalau ada anak SMP itu paling gitu ya. Persembahkanlah semua kekhawatiran kita, entah penyakit, panas dalam, sakit hati, sakit apapun, panu, kadas, kurap, apapun, persembahkanlah kepada Tuhan. Jangan alang-alang, kalau bahasa sini kan, apapun juga persembahkan di dalam Tuhan. Jangan juga pelit-pelit. Kolektor 2.000 mau cari selamat. 2.000 tak 2.000, tapi jajan 50.000. Itu mau selamat katanya kan? Rokok 50.000, tapi kolektor mikir-mikir 2.000, 5.000, 2.000, 5.000, 2.000, 5.000. Kolektor 5.000 aja menyesal sampai 3 minggu. Aduh, kenapa kolektornya 5.000 ya? Maksudnya 2.000 ya? Ini yang ketawa mungkin pernah mengalami itu. Jadi persembahkanlah seluruh hidup Anda. Ingat juga, kolektor tidak hanya duit, kolektor hati. Tersenyumlah pada siapapun di depan Anda. Saya tadi itu masuk di sini, saya tersenyum dicuekin. Nanti kalau CCTV-nya dibuka, tolong dibuka lebar-lebar ya. Saya tersenyum begini, mereka gini. Saya tersenyum malah begini. Kaget saya. Pastor Rianto, maaf ya, nanti buka CCTV-nya. Yang kedua, ingat tadi, persembahkanlah total hidup kita. Semuanya, kelebihan, kekurangan, rahmat. Yang kedua, buanglah yang bukan dari Tuhan. Semuanya yang tidak perlu, yang mengganggu, buang. Tuhan selalu memberi berkat pada kita, itu tak kita duga. Ada perutusan, ya, suster ya tiba-tiba diutus ke mana gitu, siap. Kita juga begitu, tiba-tiba, diabetes. Diabetes, saya 2015 diabetes ya, 480, yes. Kadang-kadang kita juga harus lepas, bebas, untuk mengatakan, ini dari Tuhan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tidak mudah, tetapi dengan begitu kita juga tahu mana yang dari Tuhan dan mana. Anak-anak kita yang sudah diberkati, diberikan kepada kita, tugas-tugas perutusan kita semakin sulit. Anda juga diundang, pasti, tolong jadi ketua lingkungan, tolong jadi bendahara lingkungan. Banyak berebut menolak. Itu di tempat lain, kalau di Sisilia berebut untuk berpartisipasi. Hari ini menjadi hari baru bagi kita untuk terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.